Kami dari kelompok 6 akan menampilkan drama yang sudah kami buat dengan judul Merantau. Perkenalkan, nama saya Panji Nastika dengan GII Interaksi 379 sebagai bapak. Perkenalkan, nama saya Agus Sultani Panjaitan, berperan sebagai ibu. Perkenalkan, saya Farhania Putri, berperan sebagai Rara. Perkenalkan, nama saya Sista, berperan sebagai nenek dan juga orang kantor. Perkenalkan, saya Livia sebagai petugas kesehatan dan Alia. Jadi perkenalkan, nama saya Fafa, Fatma sebagai temannya Rara, dan ada teman kami, Sinta Dia, berhalangan hadir hari ini, perannya sebagai narator. Oke, selamat menyaksikan. Di pelosok sebagai saya bergerak lebih dari 4 jam dari kota terdekat, itulah kondisi sederhana yang tidak pernah mengenal kemewahan layanan kesehatan. Jalan tanah yang mengembur, jembatan gantung yang liang, dan satu bekas pembantu yang hanya buka 3 kali dalam seminggu. Itulah dunia mereka. Malam ini, dunia itu terasa lebih sempit dari biasanya. Rara, nenek kamu semakin panas sejak tadi sore. Kita harus segera membawanya ke tempat berobat. Bapak juga udah keliling ke rumah-rumah tetangga, Bu. Tapi hanya kendaraan yang mau lewat malam ini. Kenapa di desa kita selalu seperti ini sih, Pak? Kenapa untuk proses pertolongan kita bahkan harus berdoa dulu pada cuaca? Itulah kenyataan hidup kita, Nak. Sudah bertahun-tahun, dan kita juga bukan siapa-siapa di sini. Gak apa-apa, Rara. Kalian gak usah khawatir nenek. Nenek gak apa-apa. Mungkin ini udah jalannya buat nenek. Jangan bicara kayak gitu, Nek. Rara gak mau kehilangan nenek. Pokoknya Rara gak mau. Waktu terus berjalan seperti air yang menetes dari atap yang bocor. Lambat, tak terhindarkan, dan menyiksa. Jam demi jam berlalu, kondisi nenek Sari makin melemah. Di luar, hujan semakin deras, seolah langit ikut berduka. Maafkan saya, Ibu. Jalannya sangat sulit dilewati. Padahal saya sudah secepat mungkin. Tolong, Dok. Tolong selamatkan ibu saya. Baik, saya akan berusaha semaksimal saya. Angka kematian bukan sekedar statistik. Di balik setiap bilangan itu, ada nama, ada wajah, ada tangan yang pernah menggenggam. Malam itu, keluarga Rara menambah satu angka pada data mortalitas daerah terpencil yang tidak pernah dilihat siapapun di kota. 3 hari setelah pemakaman Nenek Sari, tangan berbeda kayu di depan rumah sebelum pada bensin. Ada sesuatu yang sudah berubah dalam dirinya, bukan hanya luka, tetapi sebuah keputusan yang perlahan mengkristal di dalam dirinya.
Pak. Aku intinya nggak bisa diem di sini aja. Aku lihat sendiri kemarin, Nenek tuh meninggal bukan karena penyakitnya yang nggak bisa disembuhin. Nenek tuh meninggal karena pertolongan yang datangnya tuh terlambat banget, Pak. Rumah kita tuh terlalu jauh dari segalanya, nggak ada akses. Dan sekarang Rara mau pergi meninggalkan ibu dan bapak. Iya, Pak. Rara mau pergi. Aku mau merantau ke kota, Pak. Aku mau bekerja. Aku juga mau menabung. Dan aku ingin suatu hari nanti bisa membawa bapak sama ibu ke tempat di mana kalau kita sakit. Kita bisa bilang naik angkot aja ke rumah sakit. Bukan harus berdoa pada cuaca kayak kemarin. Kalau itu keputusanmu, ibu tidak bisa menanggulangi. Tapi ingat satu hal, Nak. Jangan biarkan kota mengubahmu menjadi orang asing bagi kita. Makasih ya, Bu. Pokoknya nggak akan, Bu. Aku justru pergi karena aku sayang sama keluarga ini. Kalau keputusan Rara sudah bulat, pergilah Rara. Bekerjalah dengan jujur. Dan satu hal yang Rara perlu ingat, jangan pernah malu pada asal-usul Rara. Migrasi. Perpindahan penduduk didorong oleh faktor-faktor yang memang dari daerah asal, keterbatasan akses kesehatan, minimnya pekerjaan, pendidikan yang jauh, dan ditandai oleh harapan-harapan yang ditawarkan daerah tujuan. Rara bukan pengecualian. Ia adalah bagian dari jutaan cerita serupa yang terjadi setiap harinya di seluruh penjuru negeri. Di sebuah halte kota yang ramai namun seni dalam kesendiriannya masing-masing, tiga rumah muda juga menunggu bus yang sama. Mereka tidak saling mengenal, namun nasib mempertemukan mereka di kursi yang sama. Dan percakapan yang terjadi malam itu menjadi salah satu percakapan paling jujur dalam hidup mereka. Bayu mau kemana? Aku mau ke kota, Mbak. Mau merantau. Aku mau lanjut sekolah di tempat lain. Loh, kalau boleh tahu, emangnya di tempat Mbak kenapa, Mbak? Di tempatku, SMA-nya cuma 1. Dan itu juga kekurangan guru dari 3 tahun yang lalu. Kalau aku tetap di sana, nanti aku gimana? Oh, gitu. Nah, kalau Mbaknya? Kalau aku mau cari kerja, soalnya lahan pertanian keluargaku tinggal 14 hektar. Hasil panen gak cukup buat makan setahun. Sedangkan di rumah, adikku masih 3. Semuanya masih sekolah lagi. Jadi, aku harus cari kerja. Kalau Mbaknya sendiri, mau kemana? Kalau aku merantau juga, Mbak. Aku memutuskan untuk merantau ke kota karena kemarin habis kehilangan nenek di desa. Jadi kemarin itu nenek aku sakit keras. Di malam itu kita butuh beberapa pertolongan tenaga kesehatan. Tapi jalan ke puskesmas terendam karena di rumah aku lagi banjir. Nah, ketika biasa datang, nenek udah berdiri, bahkan sebelum sempat ditangani sama nakesnya. Itu bukan kesalahanmu kok, Mbak. Aku tahu kok, Pak. Aku sudah pernah merasakan sendiri betapa tidak mudahnya dalam meninggalkan. Tapi aku juga sudah merasakan betapa mahalnya harga yang kita bayar ketika kita tidak bisa pergi. Jadi, kita semua pindah karena tempat asal kita udah gak mampu menepan kita lagi. Kita kayak gini pasti ada alasannya kok. Kayak faktor dari desa, keterbatasan, gak ada biaya, bahkan kelidahiran negara. Kita pasti kan pengen hidup yang nyaman, kerjaan yang layak, dan pendidikan yang tinggi. Itu kan yang kita impikan dan harapkan selama ini. Harapan ya? Kayaknya kata itu berat banget kalau kita bawa itu sendirian. Tapi lebih berat lagi kalau ditinggalkan tempat asal. Aku udah tahu lagi rasanya. Migrasi menghasilkan dan perpindahan geografis. Ia adalah perpindahan seluruh kepribadian seseorang, kenangan, dusta, harapan, dan identitas dari satu dunia ke dunia yang lain. Dan setiap orang yang berpindah membawa serta cerita kecil dari tempat yang mereka tinggal. Kota menyambut Rara bukan dengan kata terbuka, melainkan dengan ritme yang memuaskan, cepat, keras, dan tidak memberi ruang untuk berduka. Tapi justru di sini Rara menemukan
yang tidak ia sangka. Sebuah percakapan kecil yang membantunya memahami mengapa ia pergi. Mbaknya udah datang kesini ya? Datanya masih asing. Iya mbak, saya baru di sini. Saya dari desa. Di sini saya baru seminggu. Sama mbak kayak saya juga dari desa, tapi saya di sini udah 10 tahun. Sekarang mah saya udah terbiasa mbak di sini, tapi kan terbiasa bukan berarti nyaman. Di desaku, aku kehilangan nenek aku. Karena di sana tidak ada akses kesehatan memadai. Hal itulah yang membuat aku pergi ke kota mbak. Oh gitu, maaf ya mbak, saya nggak tahu. Banyak kok orang datang ke sini dengan alasan yang sama, karena kehilangan, ketakutan akan kehilangan lagi, dan harapan bahwa di sini kehilangan itu bisa dicegah. Emangnya bisa mbak? Kalau menurut saya, sebagian mungkin bisa mbak, karena di sini kan rumah sakit banyak, dekat juga. Kita bisa telepon ambulans kapan aja. Tapi kan mbak, tiap kota punya luka-lukanya sendiri. Hanya aja bentuknya beda-beda. Perpindahan Rara ke kota adalah representasi nyata dari migrasi desa ke kota dengan kesenjangan kualitas layanan dasar antar wilayah. Ketika negara gagal hadir secara merata, penduduk akan bergerak mencari sendiri apa yang seharusnya sudah ada. Bulan demi bulan berlalu, Rara bekerja tugas. Ia membangun dengan keras. Setiap malam, setelah lampu persetangannya padam, ia duduk di bawah lampu belajarnya yang redup dan menulis surat pada orang tuanya. Surat yang kadang ia kirim, kadang hanya ia lipat dan simpan di bawah bantal. Gimana? Tabunganmu udah banyak? Belum banyak sih, tapi udah cukup kok buat kirim uang tiap bulan ke desa. Cukup juga buat bayar listrik rumah orang tua. Bahkan aku bisa kasih uang berobat ke ibu ke klinik swasta kalau ibu lagi sakit. Loh, emangnya kamu belum pernah pulang ya? Belum sih. Habisnya aku pulang ke desaku setara dengan 2 minggu aja di sini. Kalau aku pulang, aku harus potong tabungan aku dan aku belum siap. Iya sih, tapi emang kamu gak kangen sama mereka? Sebenarnya setiap malam aku tuh kangen banget sama mereka. Tapi rasa kangen itu yang buat jadi alasan untuk tidak berhenti. Jadi aku mikirnya selama ada orang yang menunggu di sana, aku tidak bisa jalan di sini. Ia sisi lain dari migrasi yang jangan tercatat dalam data. Biaya emosional yang harus dibayar para perantau, terpisah dari keluarga, berjuang dalam kesendirian, menggantungkan identitas pada pekerjaan dan angka dalam buku tabungan. Kita mengukur migrasi dengan jumlah orang yang berpindah, tapi kita sering lupa mengukur berapa beban mental yang mereka bawa. Setahun kemudian, Rara pulang, bukan untuk diam, tapi untuk mengajar. Ia pulang bukan dengan kekayaan besar, tapi dengan sesuatu yang lebih penting, sebuah rencana. Rara, kamu benar kursus harian. Tapi aku kerja keras bu, bukan gak makan kok. Rara, kamu baik-baik aja nak? Aku baik kok pak. Yaudah yuk, Rara duduk dulu, capek kan habis perjalanan panjang. Jadi gimana kehidupan kamu di kota? Iya, Ra. Teman-teman kamu juga gimana? Baik-baik aja kan di sana? Di kota pasti seneng ya, ramai. Ya begitulah pak, bu. Alhamdulillah semua lancar. Dan teman-teman aku juga baik-baik kok di sana. Syukurlah kalau gitu. Oh iya pak, bu. Sebenarnya tujuan aku pulang juga untuk mengajak bapak sama ibu pindah ke kota. Tapi Rara tahu kan, meninggalkan desa ini tuh gak
di sini? Aku tahu kok Pak, aku sudah pernah merasakan sendiri betapa tidak mudahnya dalam berbelokkan. Tapi aku juga sudah merasakan betapa mahalnya harga yang harus kita bayar jika kita tidak bisa pergi. Kita pergi bersama ya. Tenang aja, kita pindah bukan untuk mengubah tempat ini kok. Kita pindah supaya kita tidak harus kehilangan orang yang kita cintai, karena alasan sebenarnya bisa kita cegah. Kita kehilangan nenek. Itu mengajarkan kita bahwa pemerataan itu bukan kata-kata kosong. Itu selalu dibilang Tiara. Keluarga Rara akhirnya berpindah ke kota. Mereka bukan yang pertama, dan mereka tidak akan menjadi yang terakhir selama ketimpangan fasilitas antar wilayah masih terjadi, selama ada desa-desa yang harus berdoa pada cuaca sebelum memanggil pertolongan. Akan selalu ada nara-nara lain yang terpaksa pergi, bukan karena ingin, melainkan karena tidak ada pilihan lain. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian drama dari kelompok